Shalom. Dompetnya siapa ini? Titip sini dulu ya. Tak pinjem. Saya hari ini dikasih satu tema, saudara ya. Entah temanya itu pada waktu surat tugasnya dikasih ke saya. Temanya seperti ini. Saya tidak ngerti, betul temanya ini ya, Frank? Tak cocok-cocokkan. Nah, cocok ya temanya, gitu ya. Oke, kita hari ini saya disuruh bawakan tentang worship, saudara, tentang penyembahan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat juga mengikuti beberapa seminar-seminar pelajaran tentang worship dan present worship. Lalu saya juga banyak membaca tentang apa sih worship itu, apa sih present worship itu. Lalu saya simpulkan, saudara, tadi pemimpin pujian sudah mengatakan, hari ini dibuat satu musik yang simple. Jadi kalau kita menghapus kesan kalau kita tuh present worship harus dengan musik yang komplit. Lalu gitarnya mungkin sampai miring-miring gitu ya kunci-kuncinya ya. Lalu gebukan drumnya kencang banget. Apapun itu hari ini dibikin simple. Sebab kita tahu sebenarnya present worship itu tidak peduli bagaimana musik kita, tidak peduli bagaimana suara kita, tidak peduli bagaimana di mana kita juga beribadah, nanti kita akan bahas tentang worship, present worship ini. Itu yang penting, saudara. Next, penyembahan, saya merangkum dari begitu banyak orang-orang yang mengatakan, oh worship itu seperti ini, penyembahan itu seperti ini. Lalu saya ambil satu kesimpulan, saudara. Penyembahan merupakan respon manusia atas karya Tuhan dan pribadinya. Ada dua. Respon manusia melihat karya Tuhan, begitu kita ini takjub, lihat kebaikan Tuhan, lihat karya Tuhan, kita menyembah Dia. Dan kita takjub juga akan pribadinya, yang ditunjukkan melalui penghormatan dan pemujaan kepadanya setiap saat. Ada penghormatan dan pemujaan kepada Tuhan setiap saat. Oleh karena itu, saudara, iblis ngerti kalau seseorang, kalau satu oknum sujud menyembah, itu maknanya besar sekali. Kita baca di dalam Matius pasal yang keempat. Mungkin ada yang bisa bantu bacakan ayat-ayat ini. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Silakan dibaca, Matius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Saya baca dulu yang ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis bilang sama Tuhan, kamu sembah aku. Kalau kamu kepingin ini semua, kamu sembah aku. Begitu seseorang itu menyembah, dia itu taat tunduk, saudara. Penyembahan itu begitu luar biasa, saudara. Jadi kalau penyembahan itu cuma berdasarkan indahnya musik, lalu indahnya suara, itu bukan penyembahan, itu seni. Ada good music. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya ikut satu seminar. Pada waktu itu yang bicara Siti Mohede. Pada waktu sesi tanya jawab, ada seseorang yang tanya, "Pak, saya mau tanya, saya lihat di YouTube lagu Bapak yang ini, itu pada waktu itu musiknya begitu luar biasa, Bapak juga menyanyikan begitu indah. Apa rahasianya kok bisa lagu itu penuh dengan urapan?" Bapak yang tanya ini bahkan menyebutkan di YouTube judulnya ini berapa menit dia sebutkan. Pada waktu pertanyaan itu diajukan ke Siti Mohede, saya dengar begini. Dia kaget. Dia bilang, waduh, luar biasa. Ada orang yang memperhatikan lagu-lagu buatan kita dengan begitu detail. Bahkan sampai menitnya pun dihafal gitu ya. Dia bilang begini, saudara, jangan terkecoh, padahal dia yang nyanyi, saudara ya. Jangan terkecoh dengan apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat. Di lagu itu
Dia mengatakan pemain musiknya, pemain keyboardnya, pemain pianonya, saya tahu Bapak pasti kesan pertama pada waktu mendengar lagu itu adalah permainan musiknya. Karena pada waktu lagu itu permainan musiknya itu begitu luar biasa. Dan untuk memainkan pianonya, tim dari JPCC Worship, mereka mengundang, meng-hire salah seorang pemain musik non-Kristen untuk memainkan lagu itu. Dia katakan, yang Bapak dengar itu, kalau Bapak bilang itu penuh dengan urapan, itu lebih complicated. Tapi yang Bapak dengarkan dan yang menyentuh hati itu adalah good music. Kita semua di tempat ini, kita punya pemain musik, kita bisa menyembah Tuhan, ini adalah sarana. Kita bisa menyembah Tuhan itu dengan luar biasa, apalagi pemain musik yang diurapi oleh Tuhan, pemimpin WL, song leader dan singer yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita menyanyikan dengan satu harmoni yang indah, kita berlatih sungguh-sungguh, kita mengorbankan banyak hal, kita untuk berlatih untuk menyembah dan memuji Tuhan, hasilnya luar biasa. Tapi yang dijamah itu saudara, itu sebenarnya bukan cuma perasaan hati, tapi hidup kita harusnya sudah semua Tuhan jamah. Penyembahan ini saudara, itu luar biasa. Dan kalau kita lihat, terjemahan bahasa Inggrisnya dari penyembahannya adalah worship. Next. Kita lihat, saya akan mulai masuk saudara. Ada 7 elemen penting yang membentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Selain musik, selain lagu kita, selain puisi kita mungkin kepada Tuhan, ada 7 elemen penting. Yang pertama, worship. WORSHIP, ya. W yang pertama, kita lihat who. Kita baca. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Perhatikan saudara. Percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ini cerita tentang kalau kita menyembah, kita tuh menyembah siapa? Bukan menyembah di mana? Bagaimana caranya kita menyembah, bukan? Dikatakan kita akan tiba saatnya bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi kalau ada orang yang bisa menyembah Tuhan cuma pada waktu di gereja, aneh. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan sebab yang kita sembah itu Tuhan. Yang kita sembah itu Tuhan. Dan tujuan utamanya kita baca dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita mengharapkan sekali Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Kalau kita kembali lagi dalam Yohanes 4 ayat 21, tidak peduli kita menyembah Tuhan di mana, bagaimana caranya, tidak peduli. Yang penting kita menyembah Tuhan. Jadi kita tidak usah dibingungkan bagaimana cara kita menyembah. Saya di grup worship leader di pusat, di umum, saya katakan dengan beberapa worship leader yang lain, kalau kita kadang-kadang kita memuji Tuhan di depan, itu tantangan kita itu banyak. Kadang-kadang yang menjadi tantangan kita itu apa? Pemain musik nggak datang-datang. Pada waktu kita nyembah, yang pagi mulai jam 5:30, worship leader sudah menyembah Tuhan, tidak ada pemain musik yang ngiringi. Kadang-kadang pada waktu kita mulai jam 6, tiba-tiba earphone yang kita pakai ini rusak. Saudara tahu, gedung gereja kita ini letter V, ya, itu akustiknya kurang begitu baik. Jadi kalau kita berdiri di depan, kita tidak pakai yang namanya earphone, saudara, itu bisa kacau, saudara. Suara kita itu kita dengarnya bisa delay. Dan beberapa saat terakhir ini, earphone yang kita pakai itu rusak. Entah kenapa, saya 2 kali puji-pujian, bagian Nafa bilang, sound system bilang, sorry ya, earphone-nya rusak. Kalau sudah begitu earphone rusak, saya kurang bisa mendengar suara saya sendiri dengan jelas. Tidak enak. Saya menyembah Tuhan ini caranya, akustiknya ini kurang enak. Tapi kalau saya dibingungkan dengan hal itu semua, kalau saya dibingungkan dengan pemain musik yang tidak kunjung hadir, yang akan terjadi apa? Hati saya akan gundah gulana. Waduh, ini penyembahannya gak enak. Musiknya tidak komplit, musiknya salah masuk, earphone-nya tidak jelas. Tapi pada waktu saya menguasai diri saya cuma mikir, aku hari ini nyembah Tuhan. Aku gak peduli musiknya gimana, aku gak peduli. Aku cuma nyembah Tuhan. Tidak peduli audiensnya banyak atau sedikit, tidak peduli.
Yang penting aku menyembah Tuhan. Dia tok yang tak sembah. Gimana saya menyembah, bagaimana caranya saya menyembah, Tuhan tak peduli. Kadang-kadang saya ditugaskan doa, memimpin pujian, penyembahan di kebagian-kebagian doa malam. Kadang-kadang yang datang itu cuma segelintir orang, saudara. Kalau lihat seperti itu, waduh ini pujian penyembahnya tidak bisa ngangkat. Yang main musik baru semua, yang datang juga sedikit, segelintir, ya apa ini pujian ini bisa ngangkat? Tuhan tidak pernah tanya, bagaimana kamu nyembah aku? Tapi Tuhan bilang, kamu itu pokoknya nyembah aku ini loh. Menyembah Bapa. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisi kita, yang penting kita tuh sembah Tuhan. Yang pertama itu menerangkan siapa yang kita sembah. Jadi kalau kita bermain, kita datang ke gereja, pada waktu kita muji menyembah Tuhan. Lalu kita terganggu. Wah aku tidak bisa nyembah, apa musik tidak enak. Pada waktu kita datang ke gereja, waduh aku tidak bisa nyembah, apa AC-nya panas. Wah aku tidak bisa menyembah, kenapa? Terlalu silau, terang. Itu keliru saudara. Seharusnya pujian penyembahan kita itu tidak usah dipusingkan dengan semua itu. Kita sembah Tuhan. Saudara dan saya datang ke tempat ini, fokus kita itu kepada Tuhan. Cuma Tuhan yang aku sembah. Di rumah, kadang-kadang saya mau menyembah, masuk dalam penyembahan, saya punya dua kerucil gitu ya. Yang satu masih umur 1,5 tahun, yang satu sudah lumayan gede, sudah hampir 5, berapa ya? Lupa saya. Hampir 6 ya? Iya. Itu udah 6 ya? Tanya, iya hampir 6. Yang gede sudah lumayan bisa dibilangi, kalian jangan lari-lari. Diem dia. Yang kecil 1,5 tahun, dibilangi sampai ngotot, saudara, sampai tegang ini leher, muter. Waduh, kalau gitu saya sama istri bilang, aduh aku mau nyembah ini, bingung loh, ini si Sel ini muter. Istrinya bilang, sudahlah enggak usah bingung lah, biarlah tuh main-main sendiri, biarlah. Kita nyembah Tuhan, kita tuh nyembah Tuhan. Aku kepengen nyembah Tuhan, harus kamu main gitarmu nyembah Tuhan. Saya bilang, iya wis, aku tuh nyembah tuh cuma nyembah Tuhan. Masih sekeliling situasi tidak enak, yang penting kita tuh menyembah Tuhan, amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi kita di rumah, kita di mobil, kita tuh cuma mikir Tuhan. Aku mau nyembah Tuhan. Oh Tuhan kau tuh begitu baik. Saya akan bahas di ORSHIP yang ke bawah nanti. Lebih dalam lagi kita akan mengerti. Menyembah Tuhan itu ya apa sih? Oh yang kita lihat. Yang kedua. Yaitu adalah offering. Kita harus membawa sesuatu pada waktu kita menyembah Tuhan. Kita baca. Di dalam Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kita baca lagi. Dalam 1 Tawarik pasal ke-16, ayat 29 bagian yang ke A. 1 Tawarik 16, ayat 29a. 1 Tawarik 16 ayat 29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Bawalah persembahan dan masuk menghadap dia. Loh kok, kalau aku di rumah terus aku bawa persembahan apa? Ada kantongan kolektif yang datang. Persembahan apa saudara? Tuhan kepingin pada waktu kita menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan itu, kita membawa sesuatu. Bukan Tuhan kepingin kado. Tapi ini kata firman Tuhan. Kita baca, apa sih yang ingin Tuhan bawa? Yang Tuhan ingin kita bawa. Ibrani 13, ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tadi worship leader mengatakan, hari ini kita tidak cuma cari berkat. Datang ini kita tidak cuma cari berkat, kita tidak cuma cari jawaban atas masalah kita. Tapi kita datang ini kita membawa ucapan syukur kita, saudara. Kita datang dalam hadirat Tuhan, kita menyembah pada waktu hidup kita itu penuh dengan ucapan syukur, itu worship. Tidak perlu nyanyi, tidak perlu berpuisi, tidak perlu main musik. Tapi pada waktu hidupmu penuh dengan ucapan syukur,
Kamu masuk dalam hadirat Tuhan dan kamu bawa persembahan Tuhan, aku bawa ucapan syukur. Oleh karena itu saya suka sekali. Beberapa tahun yang lalu, saya tuh suka lagu-lagu yang menjamah hati. Waduh, kalau lagu yang hancur hati. Waduh, orang yang yang dalam permasalahan butuh jawaban Tuhan. Itu lagu-lagu. Ya, kalau kita nyanyikan di umum itu lagu-lagu yang waduh, menggugah perasaan. Satu-satunya yang ku andalkan. Waduh, nangis-nangis orang-orang itu. Satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Kita datang dalam hadirat Tuhan, tidak cuma minta Tuhan berkatmu mana. Tuhan jawaban atas permasalahanku. Mana. Enggak. Beberapa waktu terakhir ini saya mengubah. Kita kalau datang dalam hadirat Tuhan. Apapun keadaan kita, baik atau buruk. Yang perlu kita lakukan, membawa persembahan ucapan syukur kita. Bibir kita ini mesti memuliakan nama Tuhan. Amin. Tolong dong musik dong, satu. Jadi kalau kita datang, tadi kita tidak berkoordinasi dengan pemain musik, dengan worship leader. Saya senang. Kita satu hati. Berarti acara pada hari ini diatur oleh Tuhan. Saya cuma diberikan temanya seperti ini oleh Frankie. Kurang lebih cuma segini. Saya tidak tahu pemain musik dan worship leader mau membawa lagu kemana. Bahkan waktu hari Rabu, waktu kita latihan untuk minggu pagi, saya baru tahu ternyata pemain musik dan worship leader, pemain musik nanti minggu pagi yang akan datang. Ada satu lagu yang tidak pernah dinyanyikan. Tapi loh, kok lagunya podo? Oh, berarti ini. Hari ini pasti rencana Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan itu berikanlah ucapan syukur mungkin. Nggak usah bingung. Waduh, aku datang ke gereja supaya apa? Supaya aku dapat berkat. Itu bukan kita memberikan persembahan, tapi kita nuntut sama Tuhan. That's not worship. Tapi waktu kamu mengucap syukur, biasakan saudara. Dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, di mobil, di kendaraan, di sepeda motor, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kamar mandi sekalipun. Ucapkanlah syukur. Berterima kasihlah sama Tuhan. Pada waktu kamu mengucap syukur Tuhan, terima kasih engkau baik. Wah, beban hidup sedang menghimpit kita. Tapi pada waktu kamu mengucapkan, Tuhan terima kasih, Tuhan engkau baik Tuhan. Aku bersyukur punya Allah seperti engkau. That's worship. Itulah penyembahan. Amin. Takkan berlaku bahwa selain yang terbaik apa itu? Selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yang harum dan sejati. Di hadapan tatamu, kau Yesus terimalah. Korban syukur kami Tuhan. Korban syukurku iri yang mengalir di hatiku sebagai bersembah. Saudara datang malam hari ini, wah aku harus datang gereja supaya Pak Tuhan berkati aku dong. Supaya hidupku ke depan itu Tuhan tambah sertai, lancar, pekerjaanku lancar, hubunganku dengan pacarku tambah lancar. Tuhan berkati pokoknya, ubah semua. Kita datang ini, kau beribadah. Satu hati, kita menyembah Dia, Yesus Tuhan. Dan kita berikan persembahan ucapan syukur kita. 5 detik, kita tundukkan kepala kita. Katakanlah Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan bahasa saudara sendiri. Naikkanlah ucapan syukur. 5 detik. Amin. Takkan berlaku bahwa selain yang terbaik. Terima kasih Tuhan, yang harum Tuhan. Dan sejati di hadapan tatamu, oh, Yesusku terima
dan syukurku, iri yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, sekali lagi yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Kita masuk ke bagian ketiga, R, saudara. R tentang relationship. Kita baca dalam Mazmur, ini ayat tema yang diberikan kepada saya, Mazmur 84 ayat yang ke-10. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Itu pakai Android soalnya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, kita lihat Daud ini ayat yang sangat terkenal, saudara. Saudara pernah tahu. Daud ini kenapa? Dia dengan segala kemewahannya, dia dengan segala yang dia miliki, dia adalah raja. Dia bukan orang miskin, dia bukan orang yang terbuang, dia bukan orang tahanan. Tapi dia bisa mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini karena Daud itu punya hubungan yang sangat baik sama Tuhan. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Diberkatilah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia ini orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kalau kita hari-hari ini kita adalah orang-orang yang merenungkan Instagram siang dan malam, saudara. Ya atau ya? Bahkan hari-hari ini saya habis update OS di handphone saya. Ada satu program, saya tidak pernah set program itu. Dia akan setiap pagi dia akan nanyai, bagaimana tidurmu hari ini? Ya, saya lihat, dia kok bisa tahu ya? Saya tidur jam berapa, bangun jam berapa? Karena dia membaca apa yang kebiasaan saya. Dia akan baca, handphone saya akan membaca. Jam berapa terakhir kamu turn off your phone? Lalu jam berapa kamu mulai nyalakan handphone? Dan tidak saya pungkiri, memang ya, melek mata pertama yang saya pegang adalah handphone, saudara. Betul. Tapi saya tidak lihat Instagram, karena apa? Grup itu, WhatsApp grup itu, terutama grup-grup orang gereja, kalau pagi itu celentang-centing, wah begitu banyak tak lihat, sopo sing WA, wah biasa om ini WA, oh banyak, aduh luar biasa. Jangan ada yang tersinggung di tempat ini, ya. Karena di sini ada yang om, ya. Saya bukan kalian. Lalu sebelum tidur, memang seringkali alat yang terakhir yang saya pegang adalah handphone. Jadi dia bisa tahu jam berapa saya tidur, jam berapa dia tahu, bangun jam berapa dia tahu. Kalau kita pergunakan aplikasi itu untuk kesehatan, untuk lihat, kamu tidurnya gimana? Dia tanya, dari jam segini kamu kan tidur. Oh ya benar, red dong, bintang 1 sampai bintang 5, berapa tidurmu? Berapa kualitas tidurmu? Wah, kita bisa pakai. Tapi saudara, kita kembali lagi. Relationship kita dengan Tuhan, ini menjadi penting supaya kita bisa menyembah Tuhan itu dengan luar biasa. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, penyembahan kita datang ke gereja, kita di rumah, kita baca Alkitab, itu akan cuma menjadi ritual. Dari mana saudara saya bisa lihat ini? Ya, kalau orang yang berpacaran oleh anugerah Tuhan, saya pacaran itu kurang lebih hampir 10 tahun, saudara. Kurang lebih hampir 10 tahun. Dan setiap hari, seingat saya ya, karena 10 tahun itu banyak, saudara ya, cukup panjang. Dan seingat saya, setiap hari tidak pernah saya tidak ketemu sama pacar saya. 10 tahun. Setiap hari ketemu, kepenginnya ketemu. Kalau dia pergi bersama keluarganya, lalu saya tidak ikut, atau saya pergi ke tempat yang lain, dia pergi ke tempat lain, hati itu kangen. Betul, Sin? Betul. Kamu ngangguk kok berat gitu. Jadi istri. Ya.
Kalau tidak ketemu, misalnya dia pergi agak lama. Pernah satu kali, pada waktu kami masa berpacaran, dia pergi homestay. Menyiksa, saudara. Itu menyiksa sekali. Apalagi pada waktu itu belum ada WA, belum ada video call. Batin ini, saudara, tersiksa, saudara. Karena cuma apa? Cuma bisa SMS. Dan SMS pada waktu dia homestay ke luar negeri. Sayanya murah, dianya mahal. Betul kan? Jadi SMS-nya sehari cuma sekali atau 2 kali. Itu pun kalau dia ingat. Sering kali ya, perhatikan. Yang cari itu kalau masa pacaran, yang cari itu yang laki. Kalau sudah menikah, yang perempuan yang cari. Pak, di mana engkau enggak pulang-pulang? Itu, lo benar saudara. Bukannya enggak pulang-pulang ngapa-ngapain, enggak. Kadang-kadang kalau ada kesibukan, dia sudah pulang rumah jam 5, saya belum pulang. Di mana? Ini loh. Anak-anakmu kangen. Ngomongnya anak-anak padahal dia yang kangen, saudara. Ini mumpung dari istri saya. Dia hari ini maunya ikut, saya bilang, loh itu kalian les, antar kalian aja gitu ya. Dan saya mau bahas ini, saudara. Nanti dia malu itu ya. Selama hampir 10 tahun saya berpacaran, relationship saya dengan dia baik. Seminggu tidak tukaran itu menjadi hal yang sangat wajar. Bahkan kalau seminggu tukaran sekali itu tidak enak, saudara. Ya, ini kalau nanti kan saya bahas di pokok yang I, itu kalau sekarang di R ya saudara ya. Ini ada jenjangnya saudara ya. Kalau kita ini seperti kita ini dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita tuh kepinginnya cari Tuhan terus. Kita tuh kepinginnya dengar lagi firman Tuhan. Kita tuh kepinginnya menyembah Tuhan. Seperti Daud. Daud kalau saya mikir saudara ya, pada waktu dia punya segala kemewahan, segala apa yang dia kepingin dia punya. Tapi dia mengatakan, Tuhan lebih baik 1 hari di pelataranmu. Itu worship, saudara. Pada waktu hati kita ini merindukan Tuhan, kamu tidak usah nyanyi. Kamu tidak usah sembahyang. Cuma kamu dalam hati, tuh kok kepingin ya nyembah Tuhan. Tuh kok kepingin ya baca Alkitab. Tuh kok kepingin ya belajar firman Tuhan lagi. Itu worship, saudara. Itu worship. Kita kembali ke definisi worship. Yang ditunjukkan manusia melalui penghormatan dan pemujaan kepadanya setiap saat. Pada waktu kamu kangen sama Tuhan, itu worship. Tapi kalau kita tidak pernah kepingin, aku ini loh sekarang, tidak pernah, hatiku ini tidak lagi terbakar untuk baca Alkitab. Hatiku tidak lagi terbakar untuk berdoa. Tapi aku datang ke gereja. Aku ikut pujian dan menyembah. Kan aku sudah worship. Belum. Itu ritual. Itu kewajibanmu. Kamu datang ke gereja, kamu menyembah Tuhan. Tapi worship yang sesungguhnya pada waktu kamu keluar dari tempat ini, kamu masih cari tidak Tuhan. Pada waktu kamu masuk mobil, pada waktu kamu naik kendaraan sepeda motormu, yang kamu tancapkan di telingamu, itu lagu apa? Kamu dengar apa? Sehari-hari kamu lebih banyak baca Instagrammu, atau kamu lebih banyak baca Alkitabmu? Kemarin saya melakukan perjalanan yang cukup panjang. Saya melakukan perjalanan dalam pesawat total pulang pergi itu 12 jam, saudara. Saya lihat orang-orang yang sebelum masuk ke pesawat itu, mereka sudah mulai persiapan, saudara. Tak lihat, ada yang lihat, ada yang mulai download video kan di airport, apalagi kalau di luar negeri, wifi-nya kenceng banget, saudara. Saya lihat ini ada anak muda, dia download film. Oh iya. Yang saya lakukan, beberapa waktu yang lalu, saudara Hendri yang di pelajar bilang sama saya, kamu pakai Spotify. Bagus Spotify, saya tidak promo ya, saudara. Tapi ternyata saya lihat, ya bagus Spotify. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya dimasukkan ke situ. Persiapan perjalanan panjang yang saya lakukan apa? Saya download, saudara. Khotbah-khotbah tak download IKB. Begitu masuk pesawat, blek, kan ada TV. Karena saya sendiri kalau lihat TV di pesawat itu saya biasanya pusing. Lah kalau tidak lihat TV, 5-6 jam perjalanan, sendirian saya, bingung saya mau ngapain. Saya download. Tak download sudah kurang lebih ada belasan. Tak hitung-hitung, wah ini pas ini. Begitu landing, selesai. Lumayan. Begitu masuk pesawat, sudah take off, saya ambil headset saya, tak rungokno.
tak rungokno saudara. Karena saya mau mengajarkan tentang ini. Saya kepingin apa yang saya ajarkan ini saudara, apa yang saya bagikan ini tuh masuk. Terlebih sebelumnya saya harus mengalami. Saya sudah punya program Spotify ini cukup lama. Banyak sekali lagu-lagu dan koleksi khotbah-khotbah siapapun tak download, yang baik-baik tak download. Pada waktu saya sendirian kemarin perjalanannya cukup panjang. Saya mikir, mau ngapain? Mau lihat TV? Aduh enggak lah. Mau ngapain? Saya download, saya dengarkan. Oleh anugerah Tuhan. Sampai tidur. Itu namanya tidur di dalam kekudusan, amin. Amin. Lumayan. Dapat berapa persen lumayan. Kalau kita tidak pernah rindu cari Tuhan, kita tidak pernah rindu berdoa sama Tuhan, percuma ibadah kita. Lanjutnya kita lihat. S stand for sacrifice. Pengorbanan. Saudara, tidak ada pengorbanan kalau tidak disertai dengan yang namanya ketaatan. Kata-kata worship pertama di dalam Alkitab itu ada di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, itu cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Coba tolong dibaca. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kejadian 22. Jadi pengorbanan ini erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan. Orang bisa berkorban kalau dia pertama dia taat. Nanti saya akan bahas. Kejadian 22 ayat pertama sampai kelima. Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kalau saudara lihat di ayat kelima, di dalam terjemahan King James, itu bukan dikatakan sembahyang. Dikatakan apa? And I and the lad will go yonder and worship. Dikatakan worship, menyembah Tuhan. Jadi pada waktu setelah Abraham meresponi perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban Ishak sebagai korban bakaran, setelah lewat beberapa hari, lalu dia pergi mulai ke tempat itu, dia bersama dengan bujangnya, hatinya itu pasti gelisah, saudara. Pasti gundah gulana, pasti penuh dengan pertanyaan. Kenapa anakku yang kudapatkan di masa usia tua didapatkan dengan sulit? Kenapa sekarang Tuhan minta? Hari-hari itu tuh Abraham itu pasti gundah gulana. Tetapi dia taat tanpa bertanya-tanya. Dia taat, tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat manapun. Abraham tanya, kenapa Tuhan kok harus Ishak? Abraham orang yang kaya. Mungkin kalau Tuhan bilang sama Abraham, mungkin Abraham akan bernegosiasi. Tuhan kalau bisa, Ishakku tak ganti dengan yang lain. Kau mau minta berapa? Sapi, 1.000, 2.000. Tak usahakan Tuhan. Tapi jangan Ishak. Pada waktu itu Abraham taat untuk mempersembahkan korban persembahan. Saudara, ketaatan ini Abraham ini menghasilkan kepercayaan penuh sama Tuhan. Dan Tuhan sangat berkenan kepada hidup Abraham. Dan pada waktu dia taat, langkah step kedua, selanjutnya setelah dia taat, dia menyembah Tuhan. Dia mempersembahkan Ishak. Dia sudah menaruh Ishak itu sampai di mezbah, dia mau bunuh anaknya. Ketaatannya sampai situ, saudara. Ketaatannya, pengorbanannya kepada Tuhan untuk mempersembahkan Ishak itu diikuti sebelumnya dengan ketaatan. Di sini apa artinya, saudara? Kalau saudara dan saya hidup kita ini penuh taat dengan Tuhan, itu sudah worship. Kalau hidup kita di dalam rule-nya Tuhan, hidup kita di dalam garisnya
jalan Tuhan, itu adalah worship. Berarti kita itu sudah merendahkan diri kita taat, dan kita mengakui Tuhanlah Raja dalam segala raja. Tuhanlah Raja dalam hidupku. Itulah worship. Pada waktu Tuhan minta bagian hidupmu yang terbaik, lalu kita bilang, enggak mau Tuhan. Aku loh, saya kepingin menikmati dunia ini. Berapa banyak orang-orang muda. Kita di tempat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua kita di tempat ini orang-orang muda. Kita mempergunakan kesempatan hidup kita sebagai anak-anak muda. Kita ini taat. Saya lihat saudara di tempat ini taat. Saudara datang beribadah, taat. Itulah worship. Pada waktu saudara taat, aku tidak mau berbuat dosa, aku tidak mau lihat pornografi, aku tidak mau hidup di dalam kecemaran, aku tidak mau hidup dalam narkoba, taat. Itu adalah korban kita. Itu adalah worship kita. Pada waktu kita mengatakan Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau di dalam aku. Itulah worship. Kita ini mengosongkan diri kita. Kita ini cuma bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, itu korban. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Saudara, kalau Tuhan kepingin apa hari-hari ini dalam hidup kita tuh yang selalu kita pegang. Kadang-kadang kita tuh dalam hidup kita tuh ejer sama Tuhan. Tentang apa? Tentang waktu kadang-kadang. Mungkin kalau saudara tanya, apa sih? Dalam hidupmu tuh apa yang terbaik? Kalau Abraham ditanyai, Abraham apa yang terbaik? Yang paling kamu sayangi dalam hidupmu apa? Oh, anakku ini Tuhan, Ishak. Coba saudara pikir, apa yang terbaik di dalam hidupmu? Apa yang terbaik? Kalau one day Tuhan bilang, tak ambil ya. Kita bilang apa? Ah, enggak lah Tuhan. Jangan ngomong yang terbaik. Apa sekarang yang paling kamu, waktumu yang paling kamu banyak habiskan untuk apa? Itu pasti yang terbaik. Kalau saya dulu pada waktu saya berpacaran, ya waktu saya yang paling banyak saya habiskan ya ketemu sama dia. Kalau saya tidak taat sama Tuhan, sudahlah, tidak usah ke gereja, lebih baik jalan-jalan. Apa yang terbaik? Pada waktu yang terbaik kamu berikan untuk Tuhan, itulah worship. Pada waktu banyak orang bilang, tidak usah kasih perpuluhan, tidak usah kasih untuk pekerjaan Tuhan, tidak perlu, itu Taurat, hukum, perjanjian lama. Pada waktu kita taat, loh, ngasih 10% minim. Bahkan ada banyak di antara saudara-saudara seiman di tempat ini, saya mendengar dari mereka sendiri mengatakan, saya tidak ngasih 10%, saya ngasih lebih dari itu. Pada waktu kita taat, itulah penyembahan kita. Katakan sambil kiri kanan, taat toh sama Tuhan. Kita lihat bagian yang ke-5. H, yaitu kekudusan, holiness. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat ke-16. 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita kembali lagi dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang tidak hidup kudus, dia tidak akan bisa menyembah Tuhan. Sebab Allah itu kudus. Dan barang siapa mau menyembah dia, harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau hari-hari ini, mata kita tidak kudus, pikiran kita tidak kudus. Meskipun kita menyembah Tuhan di gereja, di dalam persekutuan kecil mungkin kita menyembah Tuhan, kita meneteskan air mata kita, itu bukan worship.
Tapi pada waktu kamu menjaga hidupmu kudus ini loh. 1 Petrus 1:11 dikatakan, hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Pada waktu kita hidup kudus, itulah worship. Pada waktu kita mau menaklukkan pikiran kita, aduh, aku tidak mau lihat yang cabul dalam nama Yesus. Itulah penyembahan. Penyembahan ini kompleks sekali, saudara. Kompleks sekali. Kalau hidup kita itu kudus dan kita menyembah Tuhan, luar biasa. Yang H ini ada hubungannya dengan yang I, saudara. Apa? Next ke I, yaitu keintiman, saudara. Kita tidak usah baca dulu. Saudara, selain kita berrelationship dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan itu juga menginginkan kita. Kita baca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5. Keluaran 20 ayat yang ke-5. Bedanya intimacy dengan relationship itu ada di ayat ini. Keluaran 20 ayat yang ke-5. Keluaran 20 ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Baca lagi Keluaran 34, ayat yang ke-14. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, kalau pada waktu dulu kita berpacaran, ya ada yang namanya cemburu. Tetapi andai kata oleh anugerah Tuhan tidak terjadi pada saya, kalau pasangan kita memutuskan aku tidak mau sama kamu, atau dia memilih kepada dengan yang lain, cemburu kita itu ya sudah. Belum deng-deng-nereng gitu ya, belum diikat dalam pernikahan yang kudus. Tapi di dalam pokok yang ke ini, intimacy, Tuhan itu menginginkan kita dengan cemburu. Kita itu cuma miliknya Tuhan. Kita ini cuma miliknya Tuhan. Dan kita juga cuma menginginkan Tuhan. Kalau saya sekarang sudah menikah, istri saya milik saya juga miliknya dia. Seringkali saya bilang sama dia, kalau saya cemburu, dia harus bisa menuruti perkataan saya. Kalau saya bilang, ini baju kurang sopan, terlalu terbuka. Nanti kalau ada orang lain yang lihat, cemburu aku, tutup. Tutup, dia harus tutup. Harus tutup. Saya juga dalam keintiman dengan istri saya, dalam keluarga, waduh, saya tidak berbicara tentang suami istri lebih panjang, lebih dalam, yang sudah menikah, merasakan. Dulu saya sebelum menikah, saya tinggal sendiri, tinggal di kamar sendiri. Lah sekarang, setelah kakak saya menikah kurang lebih 4-5 tahun, 5 tahun, pokok saya menikah, lalu saya itu tinggal sendiri, tidur sendiri, dan setelah menikah saya tidur bersama dengan istri saya, itu membangun satu keintiman yang luar biasa, sehingga sepertinya roh saya itu melok sama dia, rohnya dia itu melok sama saya. Betul. Kita itu sudah, karena firman Tuhan mengatakan apa? Kita tidak lagi dua, melainkan satu. Allah kita juga menginginkan kita itu seperti itu. Cemburu Tuhan. Kalau kamu ada dosa, Tuhan itu cemburu sekali. Kalau kamu menyembah kepada yang lain, Tuhan itu cemburu sekali. Saking ya, saudara. Saking, ini bedanya dengan orang pacaran. Saking saya itu sudah 7 tahun menikah, kita itu tinggal satu rumah, satu kandang gitu ya, saudara ya. Kalau malam pun kita tinggal di dalam kamar yang sama, ranjangnya juga sama, ya. Kalau dia tarik selimutnya dan saya kedinginan, saya juga harus merela membagikan, ya. Ya, no? Laki-laki ingat itu. Jangan kalau royoan sama istri, kademen aku terus ditarik lagi, ya. Kasihlah istrimu dengan segala hatimu, oke? Oke, tapi kalau suami bilang, aku sih kademen, istri ingat, tunduklah pada suami, gitu ya. Gak ada yang menang dong, ya. Tapi pada waktu kami membangun rumah tangga ini, saya merasakan sekali bedanya. Saya dengan istri saya itu begitu erat, begitu intim, dan pada waktu kalau kami mau memutuskan segala sesuatu, bukan saya takut sama istri, tapi saya mesti tanya sama dia, kalau aku mau melakukan ini, kamu setuju enggak? Kalau dia enggak setuju, saya enggak lakukan. Saya enggak kepingin buat dia enggak nyaman dengan keputusan saya.
Saya tidak kepingin membuat hubungan ini tidak nyaman. Bahkan, saya sebagai orang laki, saya punya beberapa kolega-kolega yang tidak menutup kemungkinan itu adalah perempuan, lawan jenis. Kadang-kadang saya membeli satu barang, saya beli kendaraan, saya beli apapun, urusan dengan bank ataupun apapun. Yang saya lakukan, saya cari yang marketingnya laki, saudara. Oh, berarti kamu ini haus banget, BI ya. Sampai marketing sama perempuan aja kamu takut gitu. Bukan. Karena saya kepengen membangun hubungan saya dengan istri saya ini harmonis. Dia saya tidak kepengen dia sampai punya pikiran jelek sedikit pun tentang saya, tidak percaya sedikit pun sama saya. Saking sudah eratnya saudara, sampai ada hal yang aneh terjadi. Dulu sebelum saya menikah, saya tidur sendiri, tidurnya nyenyak sekali. Sekarang, kalau saya harus keluar kota, dan harus menginap, itu adalah siksaan bagi saya. Siksaan apa? Loneliness. Kesendirian itu membunuhku, saudara. Membunuh tidurku. Benar. Tak evaluasi, setiap kali saya harus keluar kota, kalau saya tidur sendiri, di atas jam 2 itu baru tidur. Tidak bisa tidur. Tapi, kalau saya tidur bersama-sama dengan istri saya, tidak usah jam 10, jam 12 malam, jam 7 malam saya bisa tidur. Kemarin, saya harus pergi, mendadak saya harus pergi. Saya harus pergi ke Hong Kong. Yang saya lakukan, make it one day. Aku tidak mau nginep. Surabaya Hong Kong, datang jam 6 pagi. Cuma jam 6 pagi, saya datang. Jam 5 sore saya pulang. Saudara. Karena kalau saya nginep, hati saya gelisah, saudara. Saking intimnya saya kepingin pulang ke rumah, saya kepingin tidur sama keluarga saya. Saya tidak cuma tidur berdua, saya tidur berempat. Rame. Tapi di tengah keramaian itu, karena kita ini satu keluarga intim sekali, istri saya tidak pernah cemburu satupun sama saya juga tidak pernah cemburu yang sama dia. Kita ini hidup itu di dalam satu kenyamanan, meskipun tidur orang 4, 2 kerucil-kerucil itu rame ya saudara. Saya bisa tidur, saudara. Saya bisa tidur. Tuhan itu kepingin kita, jangan kita bercacat celah di hadapan Tuhan. Cacatnya kita bersama Tuhan lewat apa? Dosa. Begitu seorang manusia itu dosa, Tuhan cemburu, kita tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu kita tuh jaga, seperti saya mengumpamakan itu seperti, saya tuh tidak kepengen sekali menyakiti istri saya, karena saya begitu intim dengan dia, kita sudah menjadi satu, itu seperti Tuhan sama kita. Jangan sampai kamu kita mikir saat ini, malam hari ini. Jangan sampai kita ini mendukakan Roh Kudus lewat apa? Lewat dosa. Pada waktu kita menjaga hidup kita itu benar, kudus terus, lurus terus. Itu worship. Itu penyembahan. Hidupmu itu sebagai satu korban di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 1. Sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Tapi pada waktu hidup kita mulai ada dosa, ada pikiran jahat. Ada dosa yang kita tidak bereskan. Penyembahan kita itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Masih suara kita enak luar biasa. Meskipun kita bermusik dengan luar biasa, kita nyanyi ngotot sampai habis tenaga kita. Tapi kalau ada dosa, itu bukan worship. Kalau kamu tidak punya kerinduan untuk terus dekat sama Tuhan, penyembahanmu itu tidak maksimal, saudara. Istri saya tahu, kalau saya pergi tidak pernah lama-lama. Dia pasti percaya sama saya. Percayanya apa? Yalah, kalau Seva pergi pasti ada urusan. Dan kalau pergi pun tidak akan lama-lama meninggalkan keluarga. Itu. Saya lakukan kemarin. Saya mikir, karena urusan, kalau saya sudah sampai di Hong Kong, ngapain ya saya langsung pulang ya? Nikmati dong, jalan-jalan dong. Urusan selesai siang, jalan-jalan dah. Besoknya baru kembali, hari ini baru kembali kan lumayan. Bebas dari keruwetan rumah tangga. Anak-anak yang ramai.
hati saya tidak bisa bikin hari yang sama, aku mau pulang. Intim, saudara. Kita sama Tuhan itu mesti intim, saudara. Cari wajah Tuhan. Kenallah Dia. Intim kita dapatkan dari pengenalan. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, itu bukan worship. Itu bukan hidup yang menyembah. Tapi kalau yang kamu suka adalah worship, yang kamu suka adalah kebenaran firman Tuhan, yang kamu suka adalah perkara-perkara di atas, dan kamu menjaga hidupmu tidak cemar, tidak usah nyanyi. Tapi Tuhan lihat ini satu persembahan dupa yang harum, yaitu tubuh kita sendiri. P yang terakhir, tentang prioritas. Prioritas ini merupakan satu kesimpulan dari semua. Kalau kita tidak pernah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, percuma, saudara. Kalau kita masih prioritas kita masih di dalam perkara hidup yang fana, percuma, saudara. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal, aku memprioritaskan Tuhan. Itulah worship. Amin. WORSHIP. Lakukan ini, saudara. Biar penyembahan kita tuh maksimal di hadapan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita.